radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi idaraini amin ila an qala na'am benar gitu lawir tasala lamun segadu si jalma biniyatin biniyatihi biniyatin biniyatihi kalawan niat ngaleungitkeun hadas leutik fayushtaratu maka disyaratkeun fihi dina eta adus naon at-tartibu tartib haqiqatan dina hakikatna wala yadurru jeung teu madarat naon nisyanu lum'atin poho kana satetel au lumain atawa sababaraha tetel fi ghairi a'dha'il wudu'i dina salian pirang-pirang anggota wudu balau kana balik dah lamun segaya alama kana perkara ada anu ngalianan eta perkara kana sapirang-pirang anggota wudu naon mani'un anu ngahalangan kasyam'in secara malam lam yadurrahu maka teu madarat eta ma eta nu ngahalangan kasih jalma kama sakumaha keterangan istadharahu anu geus ngadzahirkeun kana eta keterangan saha syaikhuna guru urang sadarea walau ahdasa jeung lamun boga hadas si jalma
ajnaba jeung junub eta jalma ajza'ahu maka nyukupkeun ka eta jalma naon al-ghuslu adus anhuma dina eta hadas jeung janabah biniyatihi halawan niat adus wala yajibu jeung henteu wajib naon tayammunu umumil ma'i ngayakinkeun walatrana cai jami'al udwi kana sakabeh anggahota bal yakfi balik dan cukup naon ghalabatul dhanni nganindihna sangkaan bihi kana eta walatrana cai wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Diuningakeun, dijelaskan di dalam kitab masih Kifayatul Adqiya yang berkenaan masih dengan syarat mustajabnya doa. Kemarin sudah jelaskan di antara syarat mustajabnya doa, ijabatul doa, di antaranya itu al-luqmatul halal, makanan yang masuk, baik makanan benda padat, benda cair yang masuk ke dalam mulut kita, badan kita, perut kita harus yang halal. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, firman-Nya, "Ya Musa, in aradta ayyustajaba laka du'auka fasun badnaka anil haram wa jawarihaka anil azam." Nabi Allah Musa alaihissalam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, in aradta, jika engkau menginginkan." Ini asalnya kepada siapa? Nabi Musa. Asalna ieu cariosan ka saha? Ieu dawuhan ka saha?
ai urang hayang teu diijabah. Nah gitu namanya. Nah, pasti kita menginginkan doa-doa kita dikabul oleh Allah. Kata Allah, in aradta, jika engkau menginginkan, ayyustajaba laka du'auka, akan dipenuhi doamu, diijabah doamu, fasun batnaka minal haram. Yang pertama, jaga perutmu dari kemasukan barang haram. Jaga perutmu dari kemasukan. Jadi kalau kita berdoa kok belum ijabah ini, periksa, barangkali ada makanan yang haram masuk ke mulut kita, masuk ke perut, baik disadari atau tidak disadari, baik disengaja atau tidak, pasti ada pengaruh. Pengaruhnya sulit untuk mendapatkan ijabatul doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di Allah. Jika kamu ingin dipenuhi doamu, ingin diijabah doamu, kata Allah, fasun batnaka minal haram, anil haram. Jaga perutmu dari makanan yang haram, dari hasil yang haram. Kadeknya orang diajar jujur, ulah sok wantun ngawadu. Mun urang jadi pagawe sing jujur, jadi tukang dagang jujur, jadi tukang usaha pokoknya mah kudu jujur. Jadi naon ge kudu jujur. Lamun teu jujur bahaya. Bahayana doana mau diijabah ku Allah. Rek teu bika ceuceut, teu bika ceurik, tapi beuteungna masih keneh aya barang haram mau diijabah ku Allah. Lamun teu tobat heula. Mun teu tobat, mata kudu tobat heula. Memeh ngadoa teh babersih heula. Sebelum kita memohon kepada Allah, kita harus taubat dahulu, ya. Ibaratnya seperti orang yang penuh dengan kotoran. Orang yang penuh dengan kotoran. Lalu dia minta sesuatu, minta makanan, tangannya kotor, penuh najis. Minta kepada istrinya, tolong coba kesini itu pakaian saya, baju saya. Istrinya lihat tangannya kotor, apakah mau diberikan oleh istrinya? Tidak, kata istrinya, bang, cuci dulu tangannya, cuci dulu kakinya, baru nanti Itu sama manusia seperti itu adabnya. Apalagi minta kepada siapa? Allah. Kepada manusia pun kita harus pakai sopan santun meminta. Bagaimana dengan memintanya kita kepada Allah? Harus deh. Yang pertama, fasun batnaka anil haram. Jaga perutmu dari barang haram. Diterangkan di dalam kitab Manhajus Sawi, kitab Al-Manhajus Sawi, halaman 571, tentang siksaan bagi orang yang makan barang yang haram dengan cara yang haram dari hasil yang haram. Hati-hati, hati-hati. Yang pertama, bahayanya orang yang makan dari barang yang haram atau dari hasil yang haram. Yang pertama, zawalu hasanatih, hilang seluruh kebaikannya orang tersebut. Pahalanya hilang semua. Sholat pahalanya hilang, sodakohnya hilang, ngajinya hilang, semua hilang pahalanya kelak di akhirat. Leungit kabeh ganjaran. Yang pertama, bahaya daripada makanan yang haram. Yang pertama apa? Hilang seluruh kebaikannya. Artinya tidak menjadi pahala.
terjadi kan eta we urang digawe di dunia digawe geto gawe ngan teu digaji kudunungan kumaha kersah teu kita kerja kerja pas akhir bulan orang lain dikasih gaji kita nggak dikasih kecewa apa tidak rugi atau tidak sedih atau tidak bagaimana kelak di akhirat orang yang di dunianya dia rajin ibadah ini orang yang banyak ibadah orang yang banyak kebaikan tidak menceritakan orang yang sedikit kebaikannya ini orang yang banyak kebaikannya sholat duhanya rajin ngajinya rajin Qurannya rajin sholat puasanya rajin sodakohnya rajin tapi makan haram juga rajin aya barang haram teh rajin lain di jauhan kalaka di teangan sugan aya hasil nu haram di teangan nu haram teh nah itu ini menceritakan orang yang banyak kebaikan bagaimana kalau orang yang sedikit kebaikannya tapi dia rajin terhadap barang haram komo deui cacak loba kahadean wae leungit kabeh komo nu saeutik kahadean tinggal kita periksa apakah kita ini orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya atau sebaliknya periksa sorangan itu ya yang kedua ini pertama itu zawalu hasanati hilang kebaikan-kebaikannya untuk orang kelak di akhiratnya naudzubillah min mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua istihqaquhu dukhulan nar bahaya orang yang makan makanan dari yang haram atau dari hasil yang haram adalah berhaknya orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Jadi geus ngaboking di ayeuna geus boga karcis sudah pesen dari sekarang jika orang makanannya haram ya atau dari hasil yang haram dari sekarang dia sudah memboking mau kemana masuk neraka naudzubillah min yang ketiga syiddatu hisabihi yaumal qiyamah sangat berat pemeriksaan sidang kelak di akhirat berat repot persidangan kelak di akhirat orang yang makan barang haram atau dari hasil yang haram. Yang keempat, ada muqabuli a'malih wa salatih. Tidak akan diterima seluruh amal baiknya dan salatnya. Apapun amal baiknya Allah tolak. Allah tidak akan terima. Dan salatnya tidak akan diterima oleh Allah selagi barang haram masih ada di perutnya. Selagi orang tersebut tidak bertobat kepada Allah. Kados berapa? 4. Kelima, la yuwaffaqu li'amalis salihah. Orang tersebut tidak diberi pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan amal kebaikan. Dipersulit, disulitkan oleh Allah untuk melaksanakan amal saleh. Masjid dekat sulit untuk datang ke masjid. Pengajian dekat sulit untuk datang ke pengajian. Sulit, pokoknya segala amal kebaikan ini dipersulit oleh Allah, disulitkan oleh Allah. Orang yang makan barang haram atau hasil dari yang haram, minimal 5 perkara ini efek bahaya daripada orang yang makan dari hasil yang haram. Kados An Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata itu Salim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah, pasti akan didatangkan kaum-kaum pada hari kiamat, ma'ahum minal hasanat mithlu jibali tihamah, berserta mereka
kebaikannya sangat banyak seperti gunung-gunung yang ada di kota Tihama. Gunung, wah sagede-gede gunung kahadian teh, ganjaran teh, ya. Pahalanya itu sebesar-besar gunung yang ada di kota Tihama. Hatta idza ji'a bihim, sehingga apabila telah didatangkan mereka, ja'alallahu a'malahum haba'an, Allah jadikan amal-amal baik mereka, Allah jadikan seperti haba'an, kebul yang bertaburan. Tahun kebul Indonesia kan? Debu yang bertaburan. Hancur kabeh. Terjadi keadaan, diterima ku Allah. Kemudian sudah seperti itu bagaimana? Sudah amalnya habis, amalnya tidak terima oleh Allah, amalnya hancur. Tsumma qadzafahum finnar, lalu Allah lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Ini yang banyak amal ini, yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, yang banyak baca Qur'annya, yang banyak amal solehnya. Seperti itu kelak di akhiratnya. Kemudian bertanya sahabat Salim, faqala Salim, berkata Salim, ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi halilana haula'il qaum hatta na'rifahum. Demi bapakku, demi ibuku, ya Rasulullah, coba ceritakan, sifati kepada kami mereka kaum, sehingga kami mengetahui mereka seperti apa pekerjaan mereka. Padahal mereka amal solehnya banyak seperti gunung-gunung yang ada di kota Tihama, tapi mereka tidak diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa walladzi ba'atsaka bil haqqi inni atakhawwafu an akuna minhum. Kata Salim, demi zat yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya aku sangat takut, mengkhawatirkan aku tergolong dari mereka kaum. Khawatir saya tergolong golongan mereka yang banyak amalnya, akhirnya semuanya habis, hancur, tidak diterima oleh Allah, bahkan dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala, maka berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Salim, wahai Salim, ama innahum kanu yasumun wa yusallun. Ketahuilah bahwa mereka itu puasa, bahwa mereka itu saum, tapi walakinnahum, akan tetapi mereka idza arada, apabila telah datang lahum kepada mereka syai'un minal haram, sesuatu yang haram datang, hasil dari yang haram datang, uang yang haram datang, yang memberi dari barang yang haram, dari hasil yang haram, bagaimana? Wasabu, mereka wasabu, ngarontok, cek bahasa Sunda, melompat, artinya menerima atau mereka ambil, ya, mereka ambil itu barang haram. Tuh gitu cara. Eta nu rajin ibadah, komo anu gitu eta. Ya, kade. Fadahadallahu ta'ala a'malum, Allah tolak, Allah hancurkan amal mereka. Kenapa? Karena mereka mereka semangat untuk mengambil barang haram. Mereka semangat untuk memakan makanan yang hasil dari barang haram. Amal-amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Nanti akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu zaman yang mana pada zaman tersebut tidak peduli seseorang yang dia ambil itu apakah dari barang halal atau dari barang haram, nggak peduli, nggak dipikir ini halal atau haram, ini dari hasil halal atau haram, kan jarang.
Ibu-ibu sok nanya tara ka salaki lamun dibere duit, akang ieu teh tina hasil nu halal atau nabi sanes? Sok nanya kitu tara? Tah. Nah ibu teh daros. Atuh da kumaha da butuh. Gade. Taros heula akang. Ieu akang biasana mere 100.000, ayeuna mesik basian 1 juta. Akang punten bade tumaros. Ieu teh tina hasil naon akang? Taroskeun kurang. Aya mah urang hayang disalametkeun ku Allah. Kitu tah kuduna teh nya ibu-ibu. Mun dibere ku salaki biasa 100.000 poe ieu teh. Nah pos poe isuk 1 juta. Kira-kira akang ieu rada aneh ya kan. Itu cuk si akang teh neng abdi teh hasil ngadoa. Alhamdulillah makbul. Nu didoakeun teh hasil tah manehna teh mere ka abdi donya nuhunna teh kitu tanyakeun atuh ieu mah datara nanya pokona mah dibere tarima we ya teu dipikir ada halal jeung kaharna. Masya Allah hese memang sulit apa Masya Allah urang pan lamun aya nu mere teh jo atoh we jo ditarima we eta jelema teh teuing saha teuing naon gawena teuing ya aya batur mataliti batur matali para wali-wali Allah taliti sehingga Abu Ya'lan radhiyallahu anhu itu guru Buya Abu Ya'lan ahli tarekat ya ahli wara ya sehingga beliau semasa hidupnya tidak berani membeli beras. Artinya berasnya tanam sendiri. Ditanya, kenapa kok nggak beli beras? Kok tanam sendiri? Kata beliau, khawatir orang yang punya berasnya tidak mengeluarkan zakat. Urang mah teu maling ge geus untung. Untung meuli, teu maling. Untung ya untung teu maling ge untung teu nipu ge urang mah tapi keras para wali mah waduh ngemot heula ieu teh biasana teh di Jakarta teu panenna teh tah itu sifat wara orang-orang yang berkelas para kekasih Allah atak beda iman teh tuluy naik dan kadang-kadang halal wae. Ayo urang mah kadang turun, kadang naon sababna heuh ada campur atuh. Campur aduk. Ya, kadang nu halal, kadang nu subhat, geus bugun subhat mah. Ya, kadang nu haram ge teu kahaja asup kana beuteung. Aduh. Matak imanna teh anger we kitu, turun naik. Bahkan kadang-kadang lolobana mah turun. Asana geto jadi kedua teh dilapisan naik deui getos akhirnya ge sapoe kedua deui eta tuangeunana teh nya akibatna naon tuangeunna campur aduk nu lebat kana patuangan bagi ahli thariqah jangankan dari barang yang haram yang syubhat dari barang yang halal pun mereka tidak sampai kenyang makannya tidak sampai jadi bagi orang-orang ahli thariqah jadi kan dibaca tadi di dalam kitab Azkiyah ya jalan menuju takwa itu ada 3 yang pertama syariat kedua thariqat ketiga hakikat. Orang tidak akan sampai kepada hakikat tanpa thariqah. Tidak akan sampai kepada thariqah tanpa syariah. Bukan artinya torekat itu menghilangkan, meniadakan, meninggalkan syariat. Abdi mah tos janten ahli tarekat. Kunaon teh salat maneh? Tos torekat abdi mah. Eta torekat mikung gitunya. Justru ahli thariqah itu orang-orang yang lebih hati-hati di dalam ibadah. Contoh, kalau orang ahli thariqah itu contoh ya, kalau makan barang halal nih, barang halal, makannya pun tidak sampai kenyang. Kelas ahli thariqah nggak bisa orang disebut ahli thariqah kalau masih makannya kenyang.
can asup can nepi kana ahli toreko gitu. Ai urang wareg wae teh sering nepi kana toreko teh ya, ahli torekat teh ya. Ya. Contoh siapa? Mama Eyang Kurdi radhiyallahu anhu. Beliau semasa hidupnya makannya hanya 9 suap yang kecil-kecil. Salapan huap nu arali. Ya, itu bahkan beliau menyimpan batu 9. Salapan batu simpan, tuangeun sagala aya. Mun urang tuangeun sagala aya kira-kira na kaeta diasaan kabeh moal. Diasaan. Bapak, mana nu can ka diasaan? Bapak. Jadi Mama Eyang Kurdi radhiyallahu anhu, beliau tuh hatinya zuhud, tidak cinta kepada dunia. Ya, padahal makanan segala ada. Tapi hati beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau makan pakai sendok kecil, pakai sendok. Bismillah. Itu makannya itu melaksanakan sunnah Nabi. Ya, anak-anak, kalian kalau makan ya harus melaksanakan sunnah Nabi. Apa di antara sunnah Nabi? Sebelum kita makan harus menyicipi dulu garam. Siapkeun heula tah garam. Uyah. Nanti anak santri, garam dulu kalian. Lalu sebelum makan garam, nyicipi garam, harus cuci tangan dulu. Sunnahnya. Adi, ulah jual asup we kana sangu. Urang batus teu ngalaksanakeun sunnah. Makannya tidak melaksanakan sunnah. Kan sunnah. Beda nanti. Kalau kita makannya melaksanakan sunnah, beda setelah makan itu. Berkah. Tambah giat, tambah semangat di dalam ibadah lain nurutan. Geus doang teh kalakan nunu. Karena apa? Karena makannya tidak mengikuti sunnah. Nanti santri-santri kalian belajar ya, belajar makannya melaksanakan sunnah. Jadi adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan. Apal teu adab-adaban barang tua? Pokona mah tuang we. Eta domba make adab teu tuangna. Sato make adab teu? Ngalaksanakeun sunnah teu? Berarti urang teh teu beda jeung sato tuang urang teh. Geuningan teu ngalaksanakeun adaban pasuh. Duduknya pun harus ada cara duduk ketika makan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Masya Allah, kalau kita mengikuti cara Rasul itu menjadi keberkahan semua. Yang kita makan berkah, itu efeknya berkah. Jadi semuanya mengandung berkah. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang yang paling berkah fid dunya wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad. Ini Mama Eyang Kurdi begitu makan 1 suap, bismillah, taruh batu 1, 2, 1 sampai sudah 9, kasihkan ke santri, tapek ke barudak. Waduh, ya Masya, baru itu ahli torekat. Ahli torekat teh wareg wae tua. Teh tulus jadi ahli torekat. Wareg wae ya. Sabab ai wareg teh pangaruh. Naon pangaruhna tina wareg? Bakal teuas hate. Orang kalau sering kenyang perutnya akan hatinya keras. Hatinya keras teuas hatena. Bedegog hatena teh. Paingan urang teuas hatenya. Da wareg wae barang. Itu dari barang yang halal, ya. Jangankan barang yang syubhat, yang halal pun sedikit makannya. Kardas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana pada zaman tersebut orang tersebut tidak peduli yang dia ambil dari barang halal atau yang haram. Nu penting mah gede batina. Nah, itu bahaya ya. Nauzubillah min.
Kemudian bagaimana beratnya hisaban pada hari kiamat bagi orang-orang yang makanannya makanan yang haram. Dihikayatkan, diriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW. Ini sedang menjelaskan bagaimana repotnya, beratnya hisaban orang-orang yang di dunianya mereka orang-orang kaya. Orang kaya itu berat hisabannya kelak di akhirat. Ripuh ya perhitungan anak di akhirat zaman anu beunghar di dunia. Eta anu beungharna dipake ibadah kabeh. Teu dipake doraka. Beungharna teu dipake, tidak digunakan untuk bermaksiat. Ini kekayaannya dia gunakan untuk ibadah. Itu repot kelak di akhirat hisabnya. Apalagi kalau kekayaannya tidak digunakan untuk ibadah. Boga duit teh kalau dipake doraka, bahaya pisan. Cacak teu dipake doraka, dipake kahadiran riweuhna ke hisabanana ke di akhirat. Jelma anu bala leunghar di dunia ke di akhirat riweuh hisabanana di akhirat. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, syarrul aghniya yaumal qiyamah arba'u firq, bahwa yang tidak baik ya, kejelekan para orang-orang yang kaya pada hari kiamat terbagi 4 golongan. Ada seorang yang mengumpulkan barang haram lalu dia gunakan pada yang haram. Jadi memang ini harta, kalau harta itu haram, itu harta itu punya watak. Apa wataknya? Inginnya untuk haram juga. Ketika kita punya harta, sulit untuk digunakan ibadah, amal soleh, sedekah, bisa jadi itu harta gak beres. Itu harta gak beres. Kenapa? Ini harta kok sulit untuk dimasukkan ke kotak itu. Hese. Nah, di mana orang boga duit hese dia, dipakai jak infak, sedekah, fakir miskin dulur. Bisa jadi harta tersebut tidak beres. Ya. Artinya harta tersebut harta yang haram. Seorang mengumpulkan harta yang haram, kemudian yang infakkan pada yang haram, fayuqalu, maka dikatakan idhabu bihi finnar, masukkan mereka, idhabu, pergilah kalian bihi, membawa itu orang, finnari, pada neraka, dimasukkan ke neraka nanti di akhiratnya. Orang yang dia dapatkan uang dari haram lalu dia gunakan untuk barang yang haram. Kemudian orang yang mengumpulkan harta dari barang yang haram lalu dia infakkan pada yang halal. Haram, menang mitu, menang maling, menang segala, tapi disodakohkeun. Oh, bager sia eta bae. Babagi padahal menang maling sia. Babagina teh hasil kumaha jelema nu kitu di akhirat? Idhabu bihi ilan nar, asupkeun ka neraka nu kitu. Tadi mah puguhnya nu haram tuluy dipake nu haram. Ieu mah nu haram dipake nu halal. Pakai infak fakir miskin tapi tina barang haram. Idhabu bihi finnar, asupkeun eta jelema ka neraka. Aya deui jelema ngumpulkeun dina barang halal tapi digunakeun dina barang haram, halal, hasil halal tapi dipakai doraka, dipakai maksiat, kade di akhiratna saur disaur ku kunyunyunan, disaurkeun kunyunyunan, fayuqalu idhabu bi finnar, asupkeun deui ka neraka. Jelema nu hasil dina barang halal tapi dipakai maksiat hartana, digebruskeun ke di akhirat ka neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, rajulun jama'a malan min halalin wa anfaqa min halalin. Ada orang dia hasil dari yang halal, dia gunakan kepada jalan yang halal. Bagaimana nasibnya kelak di akhirat orang tersebut? Fayuqalu qifu hada wa stop heula, tong waka indit ka surga, di stop dulu, diperiksa dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu dhayya bi sababi ghnawi ma farada. Orang ini barangkali ketika di dunianya dia menyia-nyiakan suatu yang diwajibkan oleh kami, yakni Allah,
atas orang tersebut dengan sebab kekayaannya. Wah, pokoknya mari pamarisan. Eta nu ngagunakeun barang nu halal tina hasil anu halal digunakeun kana halal ripuh hisabanana di akhirat. Mudah-mudahan ya sadayana diselamatkeun ku Allah Subhanahu. Sadayana diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dijaga ku Allah Subhanahu wa taala, sadayana dipaparan rezeki ku Allah nu halal, anu seueur anu gambir nu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab. Dilanjutkan tahlil ya, khususnya untuk para pahlawan muslimin muslimat yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia tercinta. Pahlawan muslimin muslimat, para ulama, para aulia Allah yang berjuang mereka dalam kemerdekaan negara Indonesia yang tercinta. Mudah-mudahan amal baik mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan mereka mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunan mereka yang masih ada dijadikan turunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan